Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamdirul Amin dari Universitas Islam Madura ingin mereview beberapa tentang software dan hardware. Untuk sebelum saya melanjut mereview, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel saya ini karena channel saya ini masih channel pemula. Ya, apa ya? Kalau bicara tentang software dan hardware itu kayaknya sudah tidak asing lagi ya bagi mahasiswa yang ada di prodi teknik maupun sistem informasi itu kayaknya sudah tidak asing lagi. Ya, langsung saja kalau software itu yaitu sebuah perangkat lunak ya. Sebuah perangkat lunak salah satu dari bagian-bagian dari komponen komputer yang bentuknya ya bersifat lunak lah ya, contohnya seperti Microsoft Office, PowerPoint, apalagi antivirus, browser dan sebagainya, atau file-file itu termasuk juga dalam software. Sedangkan hardware tersendiri yaitu sebuah perangkat keras yang berada di sebuah komponen-komponen komputer, misalnya seperti monitor, seperti mouse, keyboard, terus printer dan sebagainya yang bisa dilihat. Perbedaannya sudah nampak ya, perbedaan dasarnya itu sudah nampak. Kalau software itu hanya bisa dilihat dengan kasat mata, sedangkan hardware itu juga bisa dilihat dengan kasat mata dan juga bisa disentuh ya. Kalau software mau disentuh gimana? Berikutnya saya akan memaparkan beberapa fungsi-fungsi dari sebuah hardware-nya. Yaitu secara umum fungsi dari hardware itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Bagian yang pertama yaitu hardware sebagai penginput data. Itu pada bagian pertama ini, hardware berfungsi sebagai penerima input, bukan penginput, penerima input. Kemudian dari fungsi input ini nantinya akan menjadi sebuah proses pengolahan informasi. Pengolahan informasi tersebut itu berbentuk data ya, tidak berbentuk apa-apa, tidak berbentuk wujud orang, itu berbentuk data itu ataupun informasi. Setelah mendapatkan prosesnya yang begitu rumit, itu prosesnya rumit, maaf ya, prosesnya itu rumit ya, soalnya saya sudah pernah, terus banyak masalah jaringannya apa-apa. Setelah mendapatkan proses penerimaan data dan informasi, maka tahap berikutnya yaitu pengolahan. Bicara tentang pengolahan, proses pengolahan datanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, jika spesifikasi hardware-nya itu tinggi, maka tidak akan begitu lama memakan waktu dalam pengolahan data tersebut. Kemudian, dari hasil output bisa dilihat oleh user, kemudian disimpan dalam perangkat sekunder di komputer. Tetapi ada juga perangkat hardware di luar komputer yang bisa dipakai sebagai tempat penyimpanan data. Tujuan penggunaan hardware itu sangat jelas ya. Tujuan penggunaannya untuk mempermudah pengolahan file atau data. Jika tidak menggunakan hardware, kemungkinan besar dalam proses pengolahan file atau datanya itu tidak akan berjalan dengan lancar ya. Hampir semua bidang pekerjaan menggunakan hardware, yang mana spesifikasi masing-masing berbeda tergantung dari kebutuhannya. Dari sinilah sebuah perangkat akan menjalankan semua fungsi secara lengkap. Ya, itu adalah merupakan bagian-bagian kecil dari sebuah hardware.
Sedangkan dari software tersendiri, nah, saya akan bacakan ya. Soalnya saya belum begitu paham karena ya sifatnya manusia itu berupa dan sebagainya lah. Sebagai software tersendiri yaitu memiliki beberapa jenisnya. Nah, yaitu yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu software dibagi menjadi 3 ya. Dari sistem informasi, yang kedua yaitu bahasa pemrograman atau pemrogramming, yaitu yang ketiga yaitu program aplikasi ya. Tidak perlu saya jelaskan, lanjut saja. Berdasarkan distribusinya, software itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu freeware, yaitu perangkat lunak yang bisa digunakan secara gratis. Yang kedua yaitu hardware, perangkat lunak yang bisa didapatkan dengan gratis namun ada kompensasi berupa iklan di dalamnya. Yang ketiga yaitu spyware, perangkat lunak ini dibuat khusus untuk memata-matai aktivitas dari pengguna komputer, yaitu sebagai bahasa kasarnya yaitu sebagai CCTV lah gitu. Yang keempat open square, yaitu sebuah aplikasi yang mana kode sumbernya bisa dibuka, ditingkatkan, diubah serta diperluaskan itu ya, disebarkanlah itu. Yang keenam, software ini biasanya bisa didapat secara gratis dan dikembangkan dengan lisensi GPL itu. Dan yang ketujuh, shareware, yaitu perangkat lunak digunakan untuk sebuah file gratis. Dari kesimpulannya bisa kita dapat ya, kesimpulannya yaitu ada banyak jumlah perangkat keras dan lunak yang memiliki spesifikasinya masing-masing, karena spesifikasi itu tidak sama ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, bukan hanya antara perangkat keras dan perangkat lunak saja yang spesifikasinya itu berbeda, antar perangkat keras pun juga sama ada, dan sebaliknya antar perangkat lunak pun juga sama ada. Nah, spesifikasi yang berbeda ya. Akan tetapi pada kegunaannya masih terus dikembangkan, akan ada perubahan spesifikasi baik itu di hardware maupun itu di softwarenya ya, untuk memenuhi sebuah kebutuhan di setiap harinya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya sebagai pemula mungkin dalam video tadi banyak kendala-kendala ya, maaf ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Lanjut di channel saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.